Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irfan Fauzi, dengan nomor NIM 2014101399, kelas Usuluddin IAT 7D. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema yang sudah dibagi, yaitu manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia sebagai khalifah. Nah, pada poin pertama, Adam menjadi khalifah di bumi, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah, yaitu surat kedua, pada ayat ke-30 yang berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bahwasanya dari ayat tersebut, yaitu terjadi penunjukan Adam sebagai, diciptakannya Adam itu sebagai khalifah di muka bumi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikatnya bahwa Dia akan menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat merespon terhadap penunjukan Adam sebagai khalifah. Mereka bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut memangku jabatan tersebut, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tidak membenarkan pernyataan tersebut. Keberadaan manusia sebagai khalifah dan tanggung jawabnya. Kemudian Allah tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwasannya Allah mengetahui yang tidak diketahui para malaikat, sebagaimana yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tidak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan kekhalifahan Adam alaihissalam di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Pengertian ini sebagaimana pada surah Shad, surah ke-38 pada ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Sebagaimana yang kita ketahui, Daud alaihissalam di samping menjadi nabi juga menjadi seorang raja bagi kaumnya. Ayat ini merupakan dalil tentang wajibnya kaum muslimin memilih dan mengangkat seorang pemimpin tertinggi sebagai tokoh pemersatu antara seluruh kaum muslimin yang ada yang dapat
memimpin umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pemimpin yang dimaksudkan itu. Di antara lain, yang pertama adalah adil, serta berpengetahuan yang memungkinkannya untuk bertindak sebagai hakim. Berpengetahuan. Kemudian tidak mempunyai cacat jasmani. Kemudian yang keempat, berpengalaman. Dan tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi ada 5 nih. Tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Hukum Allah. Jadi ada 5 syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tokoh pemimpin yang dimaksud tersebut. Kemudian pada poin yang kedua, yaitu bujukan setan kepada Adam, yang sehingga dari ayat tersebut nanti Adam turun ke muka bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 36, godaan setan kepada Adam dan istrinya. Dalam ayat ini saya bacakan ayatnya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Yang artinya, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya itu berada di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa setan telah menggoda Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, sehingga akhirnya mereka tergoda dan melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah tersebut. Jadi tuh setan menggoda Adam dan istrinya. Dalam ayat lain juga disebutkan bagaimana setan itu membujuk Adam alaihissalam dan istrinya pada surah Toha. Ini masih dari sini, godaan setan itu ada pada surah Toha. Surah ke-20 ayat 120 yang berbunyi, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Yang kemudian setan membisikkan pikiran jahat, was-was, kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa, kata setan. Kemudian dalam firman yang lain disebutkan pula bujukan setan tersebut pada surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 20.
yang berbunyi wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, dalam melakukan godaan itu, setan meyakinkan mereka akan keabadian dengan memakan buah terlarang tersebut. Dalam melakukan itu, setan berusaha meyakinkan Adam agar bahwa benar-benar setan tersebut memberikan nasihat yang baik, dan untuk itu, untuk menggoda Adam, setan sampai bersumpah. Wa qasamahuma an inni lakuma laminan nasihin. Setan berkata, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Pada surah Al-A'raf, masih surah ayat 21 ayat selanjutnya. Kemudian karena kesalahan yang telah dilakukan Adam dan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kenikmatan dan kemuliaan yang telah mereka peroleh selama ini. Lalu Allah memerintahkan agar mereka turun dari surga ke bumi. Nah, konsekuensinya itu konsekuensi dari pelanggaran larangan dari Allah, yaitu diturunkannya dari surga ke bumi. Sejak itu mereka dan setan senantiasa dalam keadaan bermusuhan satu sama lain. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa mereka itu akan memperoleh tempat tinggal dan kenikmatan hidup di bumi sampai kepada ajal masing-masing. Dengan demikian tak seorang pun akan hidup kekal di bumi. Nah, ini juga membuktikan bahwasannya kebohongan bisikan-bisikan setan kepada Adam alaihissalam dan istrinya, bahwa dengan memakan buah dari pohon tersebut mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Dalam ayat tersebut terdapat isyarat bahwa Adam alaihissalam dikeluarkan bersama istrinya dari bumi bukanlah untuk membinasakan mereka, melainkan agar mereka bekerja memakmurkan bumi ini dan bukan menjauhkan mereka dari kenikmatan hidup, sebab di bumi pun mereka tetap dikarunia kenikmatan dan tidak pula untuk hidup kekal, karena suatu ketika mereka akan menemui ajal dan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan perlu kita ketahui, sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, bahwasanya ada yang mengatakan ini kesalahan Adam sehingga kita jadi turun ke bumi. Seharusnya kita hidup di surga. Kenapa jadi gara-gara Nabi Adam makan kita jadi turun di bumi? Dan ada juga yang mengatakan ini sebuah skenario Allah agar Nabi Adam jadi turun ke bumi. Menurut penafsiran yang saya baca dan saya ketahui, bahwasannya mau Nabi Adam itu tergoda pun tidak tergoda atau memakan buah itu atau tidak, Nabi Adam pasti akan turun ke bumi, karena pada ayat sebelumnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah memang sudah akan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi ini tanpa harus memakan buah tersebut atau melanggar larangan tersebut atau tidak gitu. Maka akan tetap turun ke muka bumi. Kemudian poin selanjutnya itu khalifah di bumi terdapat dalam surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil yabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim, yang artinya, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Nah, pada surat Al-An'am ayat 165, dikatakan manusia sebagai penguasa di bumi.
apabila kita telaah lebih lanjut surah-surah dalam Al-Quran itu secara keseluruhan, maka kita akan dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hidup dan kehidupan ini telah disoroti dengan sinar cahaya petunjuk dari segenap penjuru, karena di dalamnya diterangkan perkara-perkara akidah atau kepercayaan serta dalil-dalilnya. Rasul telah menyampaikan perintah Allah melalui wahyu untuk membantah orang-orang kafir yang membangkang dalam masalah kebangkitan hari akhirat dan al-jaza, hari pembalasan, balasan amal, tentang hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesama manusia, terutama dalam berbuat baik kepada kedua ibu bapak, kemudian tentang pertentangan dalam agama-agama, amal perbuatan dan yang lain-lainnya. Dari kenyataan sejarah sepanjang masa terbukti bahwasanya manusia tetaplah manusia, dahulu maupun sekarang senantiasa terjadi permusuhan walaupun sesama saudara dan sesama manusia. Maka akan dapat dirasakan pula hubungan dan hikmahnya pada akhirat ini. Dikatakan, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini seakan-akan mengatakan sesungguhnya Tuhanmu yang menciptakan segala sesuatu, dialah yang menjadikan kamu sebagai penguasa di bumi ini, dan dia meninggikan derajat sebagian kamu dari yang lain, baik kedudukan, harta maupun kepintaran dan lain-lainnya, karena dia hendak mengujimu dengan apa yang telah diberikannya kepadamu. Sungguh Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sungguh dia Maha Pengampun bagi orang yang benar meminta ampunan kepadanya, dan Maha Penyayang bagi hambanya yang mukmin. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan rakyatnya. Dan dia pula lah yang meninggikan derajat sebagian mereka dari sebagian yang lain. Semua itu adalah menurut sunatullah untuk menguji mereka masing-masing, bagaimana mereka menyikapi karunia yang Allah berikan kepadanya. Mereka akan mendapat balasan dari ujian itu baik di dunia maupun di akhirat. Penguasa-penguasa diuji keadilan dan kejujurannya. Si kaya diuji bagaimana dia membelanjakan hartanya. Si miskin dan si penderita diuji dengan kesabarannya. Oleh karena itu manusia tidak boleh iri dan dengki dalam pemberian Tuhan kepada seseorang, karena semua itu dari Allah dan semua pemberiannya adalah ujian bagi setiap orang. Jadi di sini Allah ingin memberitahu bahwasanya semua tugas itu merupakan ujian. Tugas dalam menjaga keadilan, membersihkan keburukan, dan mengangkat kalimat Allah. Kemudian ujian dalam itu termasuk ujian dan peran dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu surah Yunus, poin selanjutnya, janji Allah kepada kaum yang beriman. Setelah umat-umat yang terdahulu hancur, maka Allah mengganti dengan umat selanjutnya, yaitu ada umat Nabi Muhammad, umat yang mengikuti ajaran Islam, agama yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ayat ini merupakan berita gembira bagi pengikut Nabi Muhammad yang sedang mendapatkan tekanan dan siksaan orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu. Dengan ayat ini mereka bertambah yakin akan kebenaran agama Islam, dan bertambah yakin pula bahwa perjuangan mereka berhasil dengan kemenangan. Janji Allah ini sesuai pula dengan firman-Nya pada surah Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat ila akhir ayah, yang artinya
Allah telah menjanjikan kepada mereka orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Jadi kalau kamu baik, kamu akan menjadi berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian peringatan untuk menjaga tugas sebagai khalifah dengan benar. Ayat ini merupakan perintah bagi kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan mereka lakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi ialah menegakkan yang hak dan keadilan, membersihkan alam dari perbuatan najis, syirik dan fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Oke, tadi ada yang poin yang ketukar kayaknya. Allah akan memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkannya atau tidak. Sebagaimana firman Allah pada surat Hud ayat 7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arasy-Nya di atas air agar Dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kemudian berhubungan dengan ayat ini ada juga sebuah riwayat dari Qatadah berkata, Tuhan kita telah berbuat benar dan Dia telah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi tidak lain hanyalah untuk melihat amal-amal kita. Maka perlihatkanlah kepada Allah amalan-amalan kamu yang baik di malam hari dan siang hari. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan dari mind map saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.